Desi, seorang gadis muda asal Singkawang yang dikenal dengan kecantikannya, duduk termenung di depan rumah sederhana keluarganya. Angin sore yang sejuk meniup rambutnya, tetapi pikirannya melayang jauh ke depan, membayangkan kehidupan yang akan ia hadapi di Taiwan. Sebagai seorang keturunan Tionghoa, Desi sering dipanggil Amoy oleh orang-orang di desanya. Julukan itu lekat dengan dirinya, menambah pesona dan keramahannya. Namun, di balik senyumnya yang selalu ceria, Desi menyimpan kekhawatiran besar tentang masa depannya. Desi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya sudah lama meninggal dan ibunya bekerja sebagai pedagang kue di pasar. Meskipun hidup sederhana, keluarga mereka selalu bahagia. Namun, keadaan ekonomi yang semakin sulit membuat Desi memutuskan untuk merantau ke Taiwan sebagai tenaga kerja wanita. TKW. Desi, kalau kau bisa bekerja di sana, mungkin hidup kita akan lebih baik, ujar ibunya dengan suara lembut saat membahas rencana keberangkatan Desi. Desi akhirnya bergabung dengan agen tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan sebagai pengasuh lansia. Tawaran itu terdengar menjanjikan. Gaji besar, tempat tinggal yang layak, dan kesempatan untuk mengirim uang ke keluarga. Meski hatinya berat meninggalkan Singkawang, Desi yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk keluarganya. Hari keberangkatan tiba. Ibunya, dengan mata yang berkaca-kaca, memeluk Desi erat-erat sebelum ia naik ke bus. Desi, kau harus hati-hati di sana. Jangan lupa kirim kabar dan jaga dirimu baik-baik, katanya. Desi mengangguk sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan rasa sedih yang sebenarnya. Setelah perjalanan panjang, Desi akhirnya tiba di Taiwan. Agen tenaga kerja yang mengurus keberangkatannya langsung membawanya ke rumah seorang pria paruhbaya bernama Tuan Sun, majikan yang akan menjadi tempatnya bekerja. Rumah itu besar, terletak di kawasan elit, dengan taman yang rapi dan interior mewah. Desi disambut dengan hangat oleh Tuan Sunday. Selamat datang Desi, kau akan merawat ibuku di sini. Aku berharap kau merasa nyaman, kata Tuan Sun dengan senyum ramah. Ibunya, seorang wanita tua yang lemah, hanya tersenyum kecil sambil duduk di kursi roda. Desi merasa sedikit lega, berpikir bahwa pekerjaannya akan lebih mudah dibandingkan yang ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama bekerja, Desi merasa nyaman. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat ibu Mr. Sunday. Meskipun tugas-tugas itu cukup melelahkan, Desi merasa puas karena ia bisa melakukan sesuatu untuk keluarganya di Singkawang. Setiap malam, ia menelepon ibunya untuk menceritakan pengalaman barunya. Namun, perlahan-lahan, Desi mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Mr. Sun sering memperhatikan Desi dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia juga kerap memujinya dengan cara yang berlebihan. Desi, kau sangat cantik. Kehadiranmu membuat rumah ini terasa lebih hidup, ujar Mr. Sun suatu malam saat Desi sedang menyiapkan makan malam. Desi merasa canggung, tetapi ia hanya tersenyum sopan dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, perhatian Mr. Sun tidak berhenti di situ. Ia mulai memberikan hadiah-hadiah kecil, seperti pakaian atau perhiasan, yang membuat Desi semakin bingung. Tuan, saya tidak bisa menerima ini, kata Desi suatu kali. Tetapi Mr. Sun hanya tertawa kecil. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih, karena kau merawat ibuku dengan baik, balasnya. Meski merasa tidak nyaman, Desi tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya, terutama karena ia masih memiliki tanggung jawab besar untuk keluarganya di Indonesia. Namun, di dalam hatinya, Desi merasa bahwa perhatian Mr. Sun ini lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ia mulai merasakan bahwa dirinya mungkin sedang terjebak dalam situasi yang sulit untuk dihindari. Hari-hari berlalu, dan perhatian Mr. Sun terhadap Desi semakin mencolok. Ia mulai sering memuji Desi secara berlebihan, bahkan untuk hal-hal kecil. Ketika Desi membersihkan ruang tamu, Tuan Sun akan duduk di sofa, memandangi Desi sambil berkata, "Kau bekerja dengan sangat cekatan. Aku tidak pernah melihat orang sepertimu." Desi hanya tersenyum tipis, merasa canggung tetapi tetap menahan diri untuk tidak menunjukkan ketidaknyamanannya. Namun, sikap Mr. Sun tidak berhenti pada pujian. Ia mulai mencari alasan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Desi. Suatu sore, setelah Desi selesai merawat ibu Mr. Sun, pria itu tiba-tiba mengajaknya keluar rumah. Desi, kau sudah bekerja keras. Mari kita makan malam di luar. Anggap saja ini sebagai penghargaan untukmu, katanya sambil tersenyum. Desi ingin menolak, tetapi Mr. Sun terus meyakinkannya. Hanya makan malam biasa. Kau tidak perlu khawatir, tambahnya. Dengan berat hati,
Desi akhirnya setuju. Mereka pergi ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Selama makan malam, Mr. Sun terus memuji Desi, menyebutnya sebagai gadis yang spesial. Meski suasana restoran terasa hangat, hati Desi dipenuhi kecemasan. Setelah makan malam itu, perhatian Mr. Sun semakin menjadi-jadi. Ia sering memberikan hadiah-hadiah mahal, seperti parfum dan perhiasan. Desi selalu berusaha menolak, tetapi Mr. Sun tidak pernah mau mendengar. Desi, aku hanya ingin membuatmu bahagia. Kau pantas mendapatkan ini, katanya dengan nada meyakinkan. Desi mulai merasa terjebak. Di satu sisi, ia tahu bahwa sikap Mr. Sun tidak sesuai dengan batasan antara majikan dan pekerja. Namun, di sisi lain, ia takut jika menolak terlalu keras, ia akan kehilangan pekerjaannya. Desi terus mengingat keluarganya di Singkawang yang bergantung pada kiriman uangnya. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Mr. Sun mengungkapkan perasaannya secara langsung. Desi, aku tidak bisa memungkiri bahwa aku mencintaimu, katanya sambil menatapnya dengan penuh keseriusan. Desi tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tuan, saya hanya pekerja di rumah ini. Tolong, jangan berkata seperti itu, jawabnya dengan suara gemetar. Namun, Mr. Sun tidak mundur. Ia terus meyakinkan Desi bahwa hubungannya dengan gadis itu bisa berjalan meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin kau tetap di sini, bersamaku, katanya. Perasaan takut dan bingung mulai memenuhi pikiran Desi. Ia tahu bahwa jika hubungan ini berlanjut, keluarganya di Singkawang akan kecewa dan merasa dipermalukan. Namun, Mr. Sun terus menekan Desi dengan janji-janji manis. Ia bahkan berkata akan menikahi Desi secara diam-diam, sehingga tidak ada yang tahu tentang hubungan mereka. Desi mencoba mencari jalan keluar dari situasi itu. Ia pernah berpikir untuk melarikan diri dari rumah Mr. Sun, tetapi ia tidak tahu harus pergi kemana. Paspor dan dokumen-dokumen pentingnya masih dipegang oleh agen tenaga kerja yang membawanya ke Taiwan. Selain itu, ia tidak memiliki cukup uang untuk kembali ke Indonesia. Perasaan Desi semakin terpojok. Ia merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti apa yang diinginkan oleh Mr. Sunday. Meski hatinya menolak, Desi akhirnya menerima tawaran Tuan Sun untuk tinggal di rumah itu sebagai istri simpanan. Dalam kebimbangannya, ia hanya bisa berharap bahwa keputusan ini tidak akan menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Setiap malam, Desi sering menangis diam-diam di kamarnya. Ia merindukan kehidupan lamanya di Singkawang. Hidup sederhana bersama keluarganya tanpa tekanan seperti ini. Namun, setiap kali ia mencoba berpikir jernih, bayangan ibunya yang bekerja keras di pasar selalu membuatnya kembali ragu untuk melawan. Aku melakukan ini demi mereka, gumamnya dalam tangis. Desi semakin terjebak dalam perhatian dan tekanan Mr. Sunday. Hubungan yang awalnya hanya sebatas majikan dan pekerja perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Setelah pengakuan cinta dari Tuan Sun, Desi tidak lagi merasa nyaman berada di rumah itu, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk pergi. Ketergantungannya pada pekerjaan ini, serta kekhawatiran akan nasib keluarganya di Singkawang, membuatnya tetap bertahan. Mr. Sun sadar bahwa Desi mulai goyah, menggunakan kekayaannya untuk memperkuat posisinya. Desi, aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Hidupmu tidak perlu sulit lagi, katanya suatu malam saat makan malam di ruang keluarga. Kali ini, ia tidak hanya berbicara, tetapi juga menunjukkan kekayaannya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari kantongnya, yang ternyata berisi kalung emas dengan liontin berlian. Desi tertegun melihat perhiasan itu. Tuan, saya tidak bisa menerima ini, katanya dengan nada lemah. Namun, Mr. Sun menatapnya dengan tegas. Ini adalah tanda kasihku. Aku ingin kau tahu bahwa kau istimewa bagiku, ujarnya. Desi tidak punya pilihan selain menerima hadiah itu, meskipun hatinya penuh kebingungan. Hari-hari berikutnya, Mr. Sun semakin gencar menunjukkan niatnya. Ia membawa Desi ke toko-toko mewah, memberinya pakaian mahal, sepatu, dan parfum. Desi, hidupmu di sini tidak perlu seperti pembantu. Kau bisa memiliki segalanya, asal kau tetap di sisiku, katanya sambil tersenyum. Desi hanya bisa terdiam, tidak tahu bagaimana harus menolak. Iming-iming harta ini tidak berhenti pada barang-barang. Suatu hari, Mr. Sun mengajak Desi melihat sebuah apartemen mewah di pusat kota. Desi, kau bisa tinggal di sini jika kau mau. Aku akan memberimu kehidupan yang layak, tidak seperti yang kau alami sebelumnya, katanya dengan nada serius. Desi mulai merasa bahwa ini bukan hanya perhatian, tetapi sebuah jebakan. Namun, di balik semua kemewahan yang ditawarkan, Desi merasa semakin tertekan.
Ia tahu bahwa menerima semua ini berarti mengorbankan harga dirinya dan melawan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Meski hatinya menolak, ia merasa tidak punya pilihan. Keluarganya di Singkawang masih sangat bergantung pada uang yang ia kirimkan. Suatu malam, Desi berani mengungkapkan kegelisahannya. "Tuan, saya merasa ini semua terlalu berlebihan. Saya hanya seorang pekerja di rumah ini. Saya tidak pantas mendapatkan semua ini," katanya dengan suara pelan. Namun, Mr. Sun langsung membalasnya dengan nada lembut, namun penuh tekanan. "Desi, kau lebih dari itu. Kau adalah bagian penting dalam hidupku. Aku ingin kau bahagia. Jika kau tinggal bersamaku, aku bisa memberikan apa saja yang kau butuhkan," katanya sambil menggenggam tangannya. Desi merasa semakin terpojok. Ia mulai menyadari bahwa Mr. Sun tidak hanya menginginkan dirinya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pendamping. "Desi, aku bisa menikahimu jika itu yang kau mau. Kau tidak perlu khawatir tentang apa kata orang. Aku akan menjaga semuanya tetap rahasia," ujar Tuan. Sun mencoba meyakinkan Desi untuk tetap tinggal di rumah itu. Iming-iming kekayaan membuat Desi semakin sulit melawan. Dalam pikirannya, ia sering bertanya-tanya, apakah ini adalah jalan terbaik untuk keluarganya. Namun, setiap kali ia memikirkan ibunya dan adik-adiknya di kampung, ia merasa bersalah. Desi mulai melihat hubungan ini bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai jerat yang semakin mengekangnya. Ketegangan di rumah itu semakin terasa. Desi yang dulu ceria kini sering menyendiri di kamar, merenungi keputusan yang telah ia buat. Kalung emas dan barang-barang mahal yang diberikan Mr. Sun terasa seperti beban, bukan kebahagiaan. Ia sering menangis diam-diam, bertanya pada dirinya sendiri, apakah harga yang ia bayar untuk keluarganya sebanding dengan kehilangan dirinya sendiri. Di sisi lain, Mr. Sun semakin mendesak Desi untuk tinggal di sisinya selamanya. "Desi, aku tahu kau masih ragu, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau adalah segalanya bagiku," katanya dengan nada penuh otoritas. Desi semakin merasa bahwa ia tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Dalam kebimbangannya, Desi mulai memikirkan jalan keluar. Ia tahu bahwa menerima semua kekayaan ini berarti mengikat dirinya lebih dalam ke dalam hubungan yang salah. Namun, ia juga tahu bahwa menolak akan membuat hidupnya lebih sulit, terutama karena ia tidak memiliki dukungan di negeri asing. Dengan hati yang berat, Desi terus bergulat dengan pikirannya, mencoba mencari cara untuk keluar dari jerat yang mengikatnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Desi dan Mr. Sun semakin dekat. Meskipun Desi awalnya terus berusaha menjaga jarak. Mr. Sun, dengan kekayaan dan pengaruhnya, semakin pandai membujuk Desi untuk mengikuti kehendaknya. Ia bahkan mulai membawa Desi secara rutin ke apartemen mewah yang sebelumnya ia tunjukkan. Di apartemen itu, Desi merasa seperti terjebak di antara kemewahan yang melenakan dan rasa bersalah yang tidak pernah hilang. "Desi, di sini kita bisa lebih bebas. Tidak ada yang tahu tentang kita," kata Tuan Sun suatu sore saat mereka duduk di ruang tamu apartemen. Desi menunduk, tidak mampu menatap mata majikannya. Ia tahu bahwa situasi ini sudah jauh melampaui batas yang seharusnya. Namun, ia merasa semakin sulit untuk melawan kehendak Tuan Sun yang begitu mendominasi. Dalam apartemen itu, hubungan mereka berubah menjadi lebih intim. Mr. Sun tidak lagi menyembunyikan perasaannya, dan Desi mulai menyerah pada situasi. Ia merasa tidak berdaya untuk melarikan diri, apalagi dengan janji-janji manis Mr. Sun yang terus membujuknya. "Aku akan memberikanmu kehidupan yang tidak pernah kau bayangkan. Tinggallah di sini bersamaku," kata Mr. Sun suatu malam. Namun, hubungan terlarang itu mulai menarik perhatian. Istri sah Mr. Sun, yang selama ini tinggal di kota lain karena urusan bisnis, mulai merasa ada yang tidak beres. Suaminya yang biasanya rutin menghubunginya setiap malam, kini sering sulit dihubungi. "Kenapa kamu sering tidak menjawab teleponku belakangan ini?" tanya istri Mr. Sun dalam salah satu panggilan video mereka. Mr. Sun mencoba mengelak dengan alasan sibuk, tetapi istrinya tidak puas. Kecurigaan itu memuncak ketika istri Mr. Sun secara diam-diam memutuskan untuk kembali ke rumah tanpa memberitahu suaminya. Ia tiba di rumah utama pada suatu malam, tetapi mendapati suaminya tidak ada di sana. "Kemana dia? Kenapa rumah ini seperti kosong?" pikirnya. Setelah bertanya kepada pelayan rumah, ia mengetahui bahwa Tuan Sun sering pergi ke apartemen di pusat kota. Istri Mr. Sun mulai menyelidiki lebih jauh. Dengan bantuan seorang teman, ia berhasil mendapatkan alamat apartemen tersebut.
Pada suatu malam, ia memutuskan untuk datang ke sana tanpa memberitahu siapapun. Ketika ia tiba, ia melihat lampu apartemen menyala dan mendengar suara tawa yang samar dari dalam. Dengan penuh amarah, ia mengetuk pintu apartemen dengan keras. Di dalam, Desi dan Mr. Sun yang sedang berbincang santai di ruang tamu langsung terkejut. "Siapa itu?" tanya Desi dengan suara bergetar. Mr. Sun, yang sudah menyadari apa yang sedang terjadi, berdiri dengan wajah tegang. Ketukan itu semakin keras, diiringi suara lantang dari istri Mr. Sunday. "Buka pintu ini sekarang juga, Sun. Aku tahu kau ada di dalam," teriaknya. Desi merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia tahu bahwa semuanya telah terbongkar. Dengan gemetar, ia berdiri di sudut ruangan, sementara Tuan Sun akhirnya membuka pintu. Begitu pintu terbuka, istri Mr. Sun langsung masuk dengan tatapan tajam yang penuh kemarahan. Pandangannya segera tertuju pada Desi, yang berdiri ketakutan di sudut ruangan. "Jadi ini alasannya, kau meninggalkanku untuk pembantumu sendiri?" bentaknya sambil menunjuk ke arah Desi. Mr. Sun mencoba menenangkan istrinya, tetapi amarah wanita itu sudah tidak terbendung. "Kau menghina pernikahan kita, kau memalukan," teriaknya lagi. Desi hanya bisa diam, air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa seperti seorang pesakitan yang tidak mampu membela dirinya. Pertengkaran itu berlangsung lama. Istri Mr. Sun mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada keluarganya dan membawa masalah ini ke pengadilan. "Aku tidak peduli siapa dia. Kau akan menyesal karena telah menghancurkan hidupku," katanya dengan suara bergetar. Setelah insiden itu, Desi kembali ke rumah Tuan Sun dengan perasaan hancur. Ia tahu bahwa posisinya semakin sulit. Tidak hanya ia kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri, tetapi ia juga menyadari bahwa hidupnya di Taiwan mungkin tidak akan pernah sama lagi. Setelah insiden di apartemen, kehidupan Desi berubah drastis. Mr. Sun, yang sebelumnya penuh perhatian dan kasih, mulai menjauh. Hubungan mereka yang telah menjadi rahasia kini terbongkar, dan istri Mr. Sun terus menekan suaminya untuk mengakhiri hubungan itu. "Kau harus memilih, aku atau dia," tuntut istrinya dengan nada dingin. Di tengah kekacauan itu, Desi merasa dirinya semakin terpojok. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan dari keluarga majikannya, tetapi juga rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Setiap malam, ia menangis diam-diam di kamar kecilnya, menyesali semua keputusan yang pernah ia ambil. "Aku ingin pulang, tapi bagaimana aku bisa menghadapi keluargaku?" pikir Desi dalam keputusasaan. "Bagaimana aku bisa menghadapi keluargaku?" pikir Desi dalam keputusasaan. Kondisi semakin memburuk ketika istri Mr. Sun mengancam akan melaporkan Desi ke pihak imigrasi. "Aku bisa memastikan dia tidak akan pernah kembali ke sini," ancamnya kepada Mr. Sunday. Mendengar ancaman itu, Desi merasa seluruh dunianya runtuh. Ia mulai mencari cara untuk melindungi dirinya sendiri, dan berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar adalah meninggalkan Taiwan secepatnya. Mr. Sun, meski masih menyimpan perasaan terhadap Desi, akhirnya memutuskan untuk mempertahankan pernikahannya. "Aku tidak bisa kehilangan keluargaku," katanya kepada Desi suatu malam. Kata-kata itu menghancurkan hati Desi, tetapi ia tahu bahwa ini adalah akhirnya. Hubungan yang mereka jalin tidak pernah memiliki masa depan. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Desi menghubungi agen tenaga kerja yang dulu membawanya ke Taiwan. Ia meminta bantuan untuk kembali ke Indonesia. Meski agen itu tidak sepenuhnya mendukungnya, mereka setuju untuk mengurus kepulangannya, dengan syarat Desi harus membayar biaya perjalanan sendiri. Dengan tabungan yang tersisa, Desi akhirnya membeli tiket pesawat pulang. Hari keberangkatan tiba. Desi meninggalkan rumah Tuan Sun tanpa perpisahan yang berarti. Tidak ada air mata, tidak ada janji, hanya keheningan yang menyakitkan. Saat pesawat lepas landas, Desi memandang keluar jendela, mencoba meninggalkan semua kenangan pahit di Taiwan. Ia tahu bahwa perjalanan pulang ini bukan akhir, tetapi awal dari kehidupan yang baru. Sesampainya di Singkawang, Desi disambut oleh keluarganya dengan pelukan hangat. Ibunya yang selama ini menunggu dengan cemas memeluk Desi erat-erat sambil menangis. "Desi, kau pulang juga. Itu yang terpenting," katanya dengan suara gemetar. Meskipun Desi tidak menceritakan semua yang terjadi di Taiwan, ibunya tahu bahwa Desi telah melalui banyak hal. Di kampung halamannya, Desi mencoba memulai hidup baru. Dengan sisa tabungannya, ia membuka warung kecil untuk membantu ibunya. Hari-hari yang diisi dengan pekerjaan sederhana ini memberikan Desi rasa damai yang selama ini hilang. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, Desi merasa bersyukur karena ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya.
Kisah Desi menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia belajar bahwa godaan kemewahan dan hubungan yang salah hanya membawa penderitaan. Ia juga bertekad untuk melindungi wanita-wanita lain di desanya, agar tidak terjebak dalam situasi serupa. Jangan biarkan dirimu kehilangan arah demi sesuatu yang tampak indah di luar, tetapi menyakitkan di dalam, kata Desi suatu hari kepada seorang tetangganya. Meski masa lalunya penuh luka, Desi memilih untuk melangkah maju. Ia sadar bahwa hidup tidak bisa diulang, tetapi masa depan masih bisa diubah. Dengan senyum kecil, ia menatap masa depan dengan harapan baru, membawa pesan bahwa tidak ada cobaan yang tidak bisa dihadapi jika seseorang memiliki keberanian untuk berubah.